Selamat malam Maumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Bentar lagi tahun baru. Semoga kita semua hidup dipenuhi cinta dan kasih. Jadi penonton pilih mana, cinta atau kasih? Bingung kan? Ya udahlah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal drama kasus dugaan korupsi yang alurnya lebih drama dari drama di TV. Ini adalah drama yang menyeret mantan kepala daerah ke pusaran rasuah. Sampai menyeret nama-nama yang bikin heboh. Jadi saat ini KPK lagi serius mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB yang ikut menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. RK diduga ikut menerima aliran dana hasil korupsi tersebut. Siapa coba yang nggak tahu Ridwan Kamil? Sosok yang selama ini punya citra positif di mata publik. Dikenal sebagai pemimpin yang komunikatif. Karena suka balesin komen-komen di Instagram. Dikenal sebagai sosok suami yang sayang dan mesra sama istri. Dan dikenal sebagai sosok yang suka bikin pantun lucu. Kalau bikin pantun mas saya juga bisa. Aura kasih makan duren. Penonton memang keren. Senang kan lo? Jarang-jarang dipuji orang keren kan lo? Uye. Intinya banyak yang ngelihat RK sebagai figur inspiratif, inovatif, dan figur suami ideal. Tapi rangkaian pengusutan KPK belakangan ini pelan-pelan mulai menggerus citra tersebut. Dari figur yang dulu identik dengan citra yang asik, sekarang malah harus berhadapan sama kasus yang bikin dia malah kelihatan problematik. Ibarat HP keluaran terbaru. Brandingnya kuat, elegan, anti bocor, tahan banting. Dari luar kelihatan keren. Kegores paku dikit langsung error. Ternyata kegores paku bumi. Pantes aja ya. Yang terbaru KPK lagi fokus menelusuri aset-aset Ridwan Kamil yang diduga belum tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Penelusuran ini dilakukan untuk melihat apakah pembelian aset-aset tersebut diperoleh saat RK masih menjabat sebagai gubernur. Terutama untuk mengetahui apakah pembelian aset itu ada kaitannya sama aliran dana dari kasus dugaan korupsi Bank BJB. KPK memang belum mau buka-bukaan soal detail aset tersebut. Tapi dari informasi yang beredar disebutkan bahwa RK punya aset berupa tempat usaha yang tersebar di beberapa lokasi. Di antaranya di Bandung dan Korea Selatan. Serta aset tidak bergerak lain yang ada di Bali. Asetnya ada di mana-mana. Tapi yang masuk LHKPN cuma itu-itu aja. Ini emang lupa laporan atau sengaja nggak dimasukin karena takut ketahuan? Udah kayak penonton. Pas dapat bonus sengaja nggak laporan sama bini. Apa yang mau dilaporin bonusnya nggak ada. Penonton kan juga banyak asetnya. Tapi asetnya berupa kata-kata gombal. Aura kasih main tenis. Yang semangat kerjanya yang manis. Bisa aja ember semen. Oke, lanjut lagi. Selain akan kembali memeriksa Ridwan Kamil, penyidik juga membuka kemungkinan memanggil pihak-pihak lain yang diduga tahu atau terlibat dalam aliran dana korupsi BJB. KPK bilang prinsip yang dipakai tetap sama, follow the money. Kemanapun aliran dana itu bergerak, disitulah KPK akan menelusuri.
Semoga di fallback sama duitnya ya. Iya. Jangan sampai di report apalagi di blok. Jangan dong. Mantan kali. Dalam prosesnya KPK mengaku sudah mengantongi beberapa nama yang diduga punya kedekatan dengan Ridwan Kamil. Tapi KPK belum menyebutkan secara detail siapa saja nama-nama yang sudah dibidik tersebut. Tapi saat ditanya wartawan soal kemungkinan memanggil dan memeriksa penyanyi sekaligus aktris Aura Kasih, KPK langsung menjawab dengan singkat. Jawaban KPK, ada kemungkinan. Singkat, padat, mungkin. Nama Aura Kasih belakangan memang lagi ramai jadi perbincangan karena disebut-sebut punya kedekatan khusus dengan Ridwan Kamil. Nah, di sini nih netizen langsung beraksi jadi detektif dadakan. Iya. Timeline dibongkar, foto lama dicari, komentar lama diangkat lagi. Sampai ramai cuplikan pantunnya RK yang bawa-bawa nama Aura Kasih. Pokoknya rame bener. Bener gak bener yang penting nyamber. Kalau nyawer penonton tuh nyawer. Pakai duit koin lagi. Tapi soal itu Aura Kasih langsung membantah keras. Lewat kuasa hukumnya Yanti Nurdin, Aura Kasih tegas bilang kalau dia nggak punya hubungan apapun sama RK. Yanti juga bilang tudingan itu membuat kliennya merasa dirugikan nama baiknya dan mempertimbangkan akan menempuh jalur hukum. KPK juga membuka peluang memanggil anggota DPR RI Atalia Praratia yang merupakan istri Ridwan Kamil. Wacana pemanggilan ini muncul di tengah proses perceraian yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Bandung. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Atalia, Debbie Agus Friansa bilang sampai sekarang belum ada surat pemanggilan resmi. Menurutnya kalaupun nanti dipanggil, hal itu tidak akan memengaruhi proses perceraian yang sedang berlangsung. Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu memeriksa Lisa Mariana yang juga sempat diisukan dan mengklaim punya kedekatan dengan Ridwan Kamil. Iya benar. Lisa bahkan sempat menyatakan punya anak dari hasil hubungan gelap dengan RK. Tapi hasil tes DNA yang dilakukan Bareskrim menepis klaim tersebut. Anak Lisa Mariana dipastikan bukan anak RK. Jadi Lisa diperiksa karena diduga menerima aliran dana non-budget bank BJB melalui RK. Lisa pun diperiksa sebagai saksi pada 22 Agustus lalu. Dalam pemeriksaan itu Lisa mengaku memang pernah menerima uang dari RK yang disebut untuk anaknya. Jadi gimana ini? Bukan anaknya tapi dikasih uang. Kalau penonton kan banyak bisanya. Bisa lembur, bisa hehehe, bisa ya. Banyak lah bisanya kayak ular. Kalau RK banyak dramanya. Kalau dijadiin cerita drama Cina nih. Judulnya mungkin Anakmu Bukan Anakku. Bisa. Anakku ya anakku. Nah, anakku ya bukan anakmu. Ya namanya juga anak-anak. Biarin aja udah gede ini. Lah, anak-anak apa udah gede nih. Gitu aja terus sampai anaknya punya anak. Ya, ini sih sampai episode 1700 lalu juga nggak bakal kelar. Biar nggak lupa sama kasusnya, kita flashback dulu ke awal tahun 2025. Jadi saat itu KPK menemukan adanya dugaan kecurangan dalam penempatan anggaran iklan Bank BJB sepanjang 2021 hingga 2023. Periode ini bertepatan dengan masa Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. KPK menyebut kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini mencapai 222 miliar rupiah. Angka ini muncul dari praktek penempatan anggaran iklan yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai prosedur. Penyidik menduga sebagian dana itu masuk ke pos non-budget lalu mengalir ke pihak-pihak tertentu di luar struktur resmi bank. Dan Ridwan Kamil diduga ikut mendapat aliran dana tersebut. Penonton kan juga dapat.
dapat hikmahnya. Sama ceritanya. Lanjut lagi. Sebagai bagian dari penyidikan, KPK sempat menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung pada 10 Maret 2025. Dari kediaman RK, penyidik kemudian menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan aliran dana korupsi Bank BJB. Aset tersebut antara lain 1 unit motor Royal Enfield dan mobil antik Mercedes-Benz 280 SL yang diketahui dibeli RK dari putra Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, Ilham Habibie. 3 hari berselang, tepatnya pada 13 Maret 2025, KPK mengumumkan penetapan 5 orang sebagai tersangka. 2 orang berasal dari internal Bank BJB dan 3 tersangka lainnya merupakan pihak pengendali agensi periklanan. Mereka diduga berperan dalam mengatur penempatan anggaran iklan yang menyimpang dan menyebabkan kerugian negara. Sementara itu Ridwan Kamil baru diperiksa sebagai saksi pada awal Desember 2025 atau sekitar 9 bulan setelah rumahnya digeledah. Jarak dari penggeledahan ke pemeriksaan sampai 9 bulan. Wajar kan kalau publik bertanya-tanya, ada apa ini? Lagi ngumpulin bukti atau ada yang lagi dilindungi? Saat pemeriksaan di hadapan penyidik, RK membantah terlibat atau menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi ini. RK bahkan mengaku tidak mengetahui adanya penyimpangan dalam pengadaan iklan Bank BJB karena urusan korporasi BUMD baru diketahui gubernur jika disampaikan secara resmi oleh direksi atau komisaris. Ya memang secara struktur gubernur itu bukan orang yang pegang langsung urusan teknis bank. Tapi sebagai pemegang saham mayoritas Bank BJB, posisi gubernur Jabar jelas nggak bisa dibilang sekedar formalitas. Tetap ada peran dan pengaruh, terutama di level arah kebijakan dan pengawasan. Gubernur kan bukan CCTV yang kerjanya ngawasin doang. Kalau CCTV rusak ya sudah. Kalau gubernurnya rusak ya kena rujak. RK juga membantah membeli motor Royal Enfield dan mobil antik Mercedes-Benz 280 SL menggunakan dana hasil korupsi. Sementara itu soal uang yang disebut mengalir ke Lisa Mariana, RK mengaku memang pernah memberikan sejumlah uang. Tapi RK menegaskan kalau pemberian uang itu dilakukan karena dia diperas. Kayak penonton diperas. Diperas keringatnya. Lembur terus. RK juga kembali menegaskan bahwa uang tersebut tidak berasal dari dana korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian RK akan jadi tersangka? Yang tahu jawabannya ya cuma KPK. Yang pasti sampai saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman soal aliran dana korupsi Bank BJB ke sejumlah pihak. KPK tentu harus hati-hati dalam mencari bukti dan menetapkan tersangka. Tapi bukan berarti kasusnya bisa dibiarkan tanpa kejelasan dan terus molor. Kalau kasusnya terus molor, takutnya ngorok nanti. Enak banget molornya. Sampai disiram aja dikira lagi mimpi berenang. Pules banget ya. Jadi segera telusuri aliran dananya. Panggil pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati hasil korupsinya. Dari kasus RK kita bisa belajar bahwa ternyata citra yang selama ini dibangun bertahun-tahun bisa hancur karena satu perkara. Dan reputasi yang selama ini terlihat kuat bisa runtuh ketika amanah tidak dijaga. Ketidaksesuaian antara citra dan realita bisa membawa konsekuensi besar bukan hanya pada nama baik tetapi juga pada kelangsungan karir. Karena dalam jabatan publik yang paling menentukan bukan seberapa lama citra dibangun, melainkan seberapa kuat integritasnya ketika diuji. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan juga akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Rachel Chia akan hadir di Midnight Live. Hari ini kita juga punya Come On, Kamis Omon-Omon Online.
Semuanya komplit pokoknya demi penonton. Ya udah kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Nah, saatnya kita masuk ke segmen Come On, Kamis Omon-Omon Online. Sudah ada Otong di sini. Oh iya, ada saya. Aumania makin malam makin aula. Gua kira lo sofa, soalnya jas lo sama kayak sofa. Oh iya juga. Salah milih baju. Kayak kamuflase. Lihat aja kemeja sama caranya, kayak bantal ya kan? Emang sengaja ini. Ya udah, ini dia, Come On. Nah, kali ini di Come On kali ini kita terhubung dengan siapa, Tong? Ada Dasya Hutauruk nih di Tapanuli Tengah nih. Di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dasya, selamat malam. Apa kabar Dasya? Halo Mas Reza, halo Bang Otong. Baik dong. Mas Reza, Bang Otong gimana kabarnya? Baik, Kuat. kita sehat semua di sini. Selamat Natal ya Dasya. Selamat Natal Dasya. Selamat Natal Mas Reza. Terima kasih Bang Otong. Selamat Natal pemirsa Midnight Iya. Live Aumania. Oke. Ada yang ingin disampaikan kepada keluarga Dasya? Buat Mama sama Papa, kangen sih. Udah itu aja sih Mas Reza. Nggak gimana-gimana. Dari tadi video call terus juga. Oke, apa yang bikin paling kangen sama keluarga Dasya? Kalau paling kangen biasanya kalau Natalan itu ibadah bareng terus ketemu keluarga besar ya. Paling suka ada kuis, suka ada nonton bareng, itu aja sih Mas Reza ya. Untuk Natal tahun ini agak beda karena harus liputan, cuman nggak apa-apa, terus disyukuri. Iya, Dasya ini adalah reporter Metro TV. Yes, benar. Yang sedang bertugas di lokasi bencana ya di Iya, Tapanuli Tengah ya. luar biasa. Dasya sudah berapa bulan sih jadi reporter? Aku kebetulan masuk Metro TV bulan Juni, jadi udah sekitar 6 bulanan kali ya. 6 bulan, berarti bulan depan 7 bulan dong. Gimana rasanya 6 bulan jadi reporter, Dasya? Seru karena ketemu banyak orang setiap hari, kenalan sama media-media lain juga, teman jadi banyak. Tadinya kan aku agak susah ya bersosialisasi, tapi masuk Metro TV jadi memaksakan aku untuk berteman dengan banyak orang. Jadi seru sih Mas Reza, punya teman baru setiap hari. Oke, Dasya juga pernah ini ya, embedded di Midnight Yes, Live. pernah. Berapa bulan di Midnight Live Dasya? Sebulan. Sebulan doang. Gimana, Tapi Bang baru Otong? 6 bulan sekarang udah di lokasi bencana ya. Ini pertama kalinya ya liputan bencana ya Dasya ya. Betul, pertama kali liputan bencana, pertama kali juga ke Sumatera Utara, Bang Otong. Oke, bagaimana situasi terkini di tempat Dasya saat ini di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara? Kalau situasi sih sekarang sebenarnya udah aman ya, cuman untuk rumah-rumahnya itu masih banjir masih ada, kemudian di rumah-rumah itu masih lumpur juga masih banyak. Cuman dari kemarin kan aku fokus ke perayaan Natal di sini ya, dan pengungsi di sini itu masih apa ya, semangat banget nih buat ikut ibadah. Jadi dari kemarin itu aku ikut ibadah yang Protestan, ikut yang Katolik. Terus aku juga mondar-mandir dari gereja ke posko pengungsian karena jaraknya itu cukup jauh. Cuman ngobrol banyak juga sama pengungsi di sini, ngobrol banyak juga sama pendeta di sini. Mereka bilang Natal tahun ini berbeda ya, cuman mereka masih tetap semangat dan tetap masih bersukacita sih Mas Reza. Oke. Apa yang paling dibutuhkan oleh pengungsi saat ini di sana? Bantuan seperti apa yang paling dibutuhkan? Kalau bantuan sih sebenarnya setiap hari bantuan ada terus ya, baju ada terus, makanan juga aman. Kalau yang mereka butuhin tuh sebenarnya uang sih Mas Reza, karena sekarang kan pekerjaan mereka kebanyakan jadi petani ya, dan lahan mereka udah benar-benar nggak bisa dipakai. Jadi kalau misalnya mereka udah udah bisa berkegiatan, mereka nggak bisa kembali ke aktivitas mereka yakni sebagai petani. Jadi mereka nggak tahu nih
penghasilannya itu gimana sekarang. Jadi kalau sekarang ditanya apa yang mereka butuhkan, uang sih Mas Reza, Bang Otong. Oke. Sampai kapan Dasya bertugas di Tapanuli Tengah? Aku kemarin datang ke sini tanggal 22 Desember. Terus awalnya rencana awal cuma sampai tanggal 26, cuman dapat info terbaru jadi sampai tanggal 1 Januari. Jadi aku Natal dan Tahun Baruan di Sumatera Utara, Mas Reza. Wes, tapi semangat terus Semangat terus, ya, Dasya. Dasya ya melaporkan informasi terkini dari sana. Dari pagi sampai malam. Betul, Keren. betul banget. Dan tentunya kita berharap yang terbaik, kita berikan doa yang terbaik agar saudara-saudara kita di sana bisa tetap kuat begitu ya menghadapi bencana dan juga semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan semoga kondisi di sana segera dipulihkan begitu Yes, ya. benar sekali. Pulih seperti semula lagi. Dasya, apa harapan Dasya untuk diri sendiri mungkin dan juga untuk keluarga di momen Natal kali ini? Ya pastinya Natal tahun ini berbeda banget ya karena aku di Sumatera Utara, keluarga di Jakarta. Tapi meskipun begitu aku tetap video callan setiap hari. Terus kita juga setiap malam berdoa untuk ke depannya ya pastinya. Dan harapannya sih pasti supaya tahun baru bisa lebih lebih baik, lebih dekat sama Tuhan juga karena kan selama di sini aku ikutin ibadah terus ya. Terus pengungsi di sini tuh meskipun kegiatannya dan meskipun situasinya itu belum kondusif, masih harus ngelewatin lumpur ke gereja, masih harus banjir-banjiran, tapi mereka semua tuh semangat untuk ibadah Natal. Jadi ngeliat ini aku jadi terharu juga ya, karena aku yang aksesnya dipermudah di Jakarta ke gereja gampang, kadang jujur masih suka bolong-bolong. Tapi ngelihat pengungsi di sini meskipun harus effort ke gereja, mereka masih semangat. Jadi ya harapannya setelah aku ikut liputan ini dan juga ngobrol-ngobrol sama orang tua, ya harapannya tahun depan bisa lebih lebih dekat sama Tuhan pastinya dan juga selalu diberi kesehatan. Gitu aja sih Mas Reza, Bang Otong. Iya, dan semoga pengalaman ini semakin membentuk Dasya sebagai jurnalis yang tangguh. Yes, Ya. Amin. Oke, sehat-sehat Dasya di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan tentunya kita doakan Dasya baik-baik saja. Ya, agar bisa terus dan nanti laporkan bisa terus. kembali dengan kondisi sehat. Terima kasih Dasya sudah bergabung di Come On, Kamis Omon-Omon Online. Kita kasih tepuk tangan untuk Dasya. Kita berjumpa lagi dengan Dasya berarti di tahun baru ya Tom? Iya, tanggal 2 berarti ya. Oke, dan kita lihat informasi yang berikut ini. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu orang muda Katolik di Indonesia yang memiliki panggilan untuk merenovasi lebih dari 200 gereja yang ada di Indonesia, Albertus Gregory. Selamat siang, Kakak. Halo, selamat siang, Fania. Kak, boleh nih diperkenalkan dirinya dulu. Gimana, Iya, Kak? nama saya Albertus Gregory Tan. Saya dari Jakarta, saya tinggal di Jakarta. Cuma kali ini kita berkesempatan ya ada di Gereja Katolik Santa Clara, Bekasi Utara. Nah Kak, awal mulanya kan ini lebih dari 200 gereja Betul. nih, Kak, yang direnovasi. Nah gimana sih Kak awal yang memicu panggilan Kakak nih untuk merenovasi lebih dari 200 gereja? Iya, sebenarnya awalnya tahun 2010 saya berkesempatan untuk pergi ke sebuah daerah di pantai barat Sumatera yang saat ini kebetulan memang sedang ada bencana banjir di sana di Tapanuli Tengah. Berketepatan di sana, lalu saya pergi ke sebuah gereja di salah satu desa yang sangat terpencil ya di sana. Dan ya tentu sebagai anak Jakarta, saya lahir dan besar di Jakarta, ya saya melihat ternyata kondisi gereja Katolik yang ada di sana itu sangat membutuhkan bantuan, sangat memprihatinkan. Apalagi kan sebagai orang Jakarta, saya nggak pernah sama sekali melihat keadaan gereja Katolik yang seperti itu gitu. Jadi ya dari situ saya mulai berpikir
secara sederhana gimana caranya saya bisa memperbaiki lah atau merenovasi atau membantu orang-orang Katolik yang ada di daerah ini supaya mereka punya kesempatan yang sama seperti kita yang ada di Jakarta, yang ada di kota-kota besar, supaya mereka juga bisa beribadah dengan nyaman. Itu sih awal mulanya. Oke, Kak, ini kan lebih dari 200 gereja yang direnovasi, tentu biayanya tidak sedikit ya, Kak. Kok untuk pembangunannya itu sendiri dapat dana dari mana, Kak, atau ada pemasukan? Iya, saya awalnya memulai gerakan Jala Kasih ini, nama gerakannya adalah Jala Kasih ini sebenarnya awalnya itu mengumpulkan donasi satu persatu ya secara manual itu lewat sosial media sebenarnya. Jadi saya awalnya mulai menggunakan sosial media, Facebook waktu itu untuk mulai menggalang donasi ya. Rp1 demi Rp1 saya kumpulkan. Nah, dalam perjalanan waktu ketika gerakan ini semakin berkembang, saya mulai membangun sebuah platform digital namanya jalakasih.com, di mana di platform itu lewat website dan aplikasi semua orang Katolik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri itu bisa mengakses website dan aplikasi itu dan bisa melakukan transaksi donasi secara online. Nah, jadi akhirnya saya mulai mengumpulkan banyak sekali dana lewat platform itu, juga dengan bertambahnya orang-orang yang peduli ya semakin banyak, akhirnya mereka bisa dengan mudah mengakses itu dan bisa membantu begitu banyak gereja lewat platform jalakasih.com. Kak, ini kan udah lebih dari 200 gereja ya yang direnovasi. Mungkin gimana sih, Kak, panggilan dari hati Kakak ini setelah bisa gitu berhasil merenovasi lebih dari 200 gereja ini? Apakah nanti kemungkinan ke depannya juga akan dilakukan hal yang sama, dan apa juga yang menggerakkan hati Kakak nih untuk proyek-proyek ke depan? Ya, tentunya tidak akan berhenti sampai di gereja ya, karena saya sangat menyadari keadaan gereja Katolik di Indonesia ini kan bukan hanya dari kondisi bangunan fisik ya, terutama kita juga melihat bagaimana misalnya pendidikan anak-anak Katolik, bagaimana fasilitas kesehatan yang dikelola oleh gereja Katolik yang ada di daerah, itu juga menurut saya hal-hal yang masih sangat urgent untuk kita tolong, untuk kita bantu. Selain itu saya juga punya sebuah visi juga untuk mulai membantu pendidikan calon imam ya. Jadi saya rasa 4 pilar itu yang memang nanti akan menjadi fokus utama kegiatan kami. Jadi ada pembangunan fisik, ada pendidikan anak-anak Katolik, fasilitas kesehatan Katolik, dan pendidikan calon imam. Itu yang mungkin nanti kita akan support ke depan. Nah, untuk tanggapan dari umat sendiri gimana, Kak, setelah melihat perjuangan Kakak dan beberapa tim di belakang? Iya, saya tentu sangat bersyukur karena begitu banyak orang Katolik di Indonesia yang murah hati, yang mau mendukung karya Jala Kasih di mana-mana. Ya, salah satunya Gereja Santa Clara ini ya, yang tidak terbayangkan bisa terbangun dengan luar biasa seperti sekarang. Saya merasa dukungan mereka sangat luar biasa, sangat berarti, dan ya semakin hari juga semakin banyak orang yang percaya ya, karena saya dan teman-teman orang muda Katolik yang ada di Jala Kasih juga berusaha untuk selalu melayani secara profesional, secara transparan, akuntabel, mengelola dana publik itu sesuai dengan peruntukannya ya, dan kita salurkan kepada umat Katolik yang memang sungguh-sungguh memerlukan bantuan. Saya kira tidak ada diskusi. Yang paling indah ialah bahwa dalam gereja itu, di gereja Katolik, semua terpanggil ya menjadi seorang pelayan, tapi berbagai macam bentuk, cara, metode sangat diterima asalkan itu semua membangun gereja. Tapi seperti Albert ya, Gregor yang sangat-sangat luar biasa ya, di antara orang muda, wah luar biasa lah. Dia bagaimana dia pelayanannya, membangun gereja terutama di pedalaman-pedalaman kecil ya,
yang sangat membutuhkan uluran tangan. Dan itu sudah terbukti ya, sudah puluhan tahun saya kira Albert Gret itu terjun dalam bidang itu. Dan ini sebenarnya sangat diharapkan oleh gereja. Orang-orang seperti ini sangat-sangat diapresiasi ya. Sangat respect kita kalau ada seperti ini. Itu dia pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana sosok dari Albertus Gregory menjawab dan melaksanakan panggilan hatinya untuk gereja Katolik di seluruh Indonesia. Dan hal ini juga bisa menjadi renungan bagi kita semua bahwa panggilan sekecil apapun dalam diri masing-masing dapat membawa perubahan untuk diri sendiri dan juga bagi orang lain. Oke. Ya, itu tadi informasi dari Come On dan juga informasi terkait dengan suasana Natal. Dan usai jeda kita akan hadirkan bintang tamu di studio Midnight Live. Rachel Chia akan hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Seperti janji saya tadi, saya akan mengundang bintang tamu kali ini. Siapa tuh? Kita sambut Rachel Chia. Apa kabar, Rachel? Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Wow. Terima kasih loh Rachel sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih juga sudah mengundang. Kita ajak begadang sebentar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nguap-nguap dikit nggak apa-apa ya? Ya penonton aja udah nguap dari tadi. Jadi Rachel ini nggak cuma musisi, tapi pernah main film juga. Iya. Ada 2 film ya kalau nggak salah sebelumnya ya. Kamu mulai fokus di dunia entertainment itu sebenarnya sejak usia berapa sih? Sebenarnya dari umur 14 tahun. Oke. Waktu itu aku mulai karir sebagai penyanyi juga. Cuman waktu itu aku buat mini album, itu lagu tentang Jepangan semua. Terus jadi kayak aku besar di ranah Jepangan waktu itu. Oke, jadi itu abis mempengaruhi kamu ya? Iya, mempengaruhi apa nih? Mempengaruhi dari segi musik Oh, mungkin, iya, betul, dari betul, segi seni dan Yes. sebagainya. Lalu setelah itu? Abis itu aku masuk e-sport. Oh, Iya, wow. e-sport pernah. Terus tahun 2023 aku ngedrift. Wah, ternyata hobinya bukan main-main ini ya. Pasti ngedriftnya belajar dari Tokyo ya, Tokyo Drift ya. Pernah nonton nggak Tokyo Drift? Pernah ke bioskop nggak sih? Oh gitu, ngedrift. Kok bisa sampai ngedrift tuh? Dari mana Karena ceritanya? aku suka banget sama JDM, mobil-mobil Jepang gitu. Terus dapat kesempatan waktu itu buat lomba, ikutan turnamen, terus ya udah ngebangun brand di situ, branding. Habis itu pengen nyanyi lagi. Aku kayak kayak masih pengen ngejar mimpi aku yang umur 14 tahun itu. Oke, jadi masih terngaing-ngaing ya, apa? Terngiang-ngiang, iya. Usia 14 tahun, mulai karir sebagai musisi, udah kemana-mana ya, melebarkan sayap. Sekarang ingin fokus lagi jadi musisi. Apa yang bikin kamu merasa percaya diri bahwa kamu bisa kembali ke dunia musik? Karena musik itu jadi bagian hidup aku sehari-hari. Aku nggak bisa nggak dengerin musik gitu sehari. Iya, jadi kayak aku pengen ngasih tahu juga ke orang-orang apa yang aku pikirin, apa yang ada di kepala aku gitu menjadi sebuah karya. Gitu sih. Oke. 5 Desember 2025 akhirnya rilis lagu berjudul Dopamin. Jadi kenapa judulnya Dopamin? Dopamin sendiri itu kan hormon bahagia, Kak. Hormon yang bikin kita merasa rewarded, terus merasa excited gitu. Cuman kan hal-hal tersebut bisa aja didapatkan dari hal yang gak selalu positif
gitu. Dopamin itu cerita tentang toxic love. Wah, toxic Gitu, love. toxic relationship. Iya, oke. Kayak ini tentang apa ya, berada stuck di loop yang ternyata menyakitkan tapi juga candu. Tapi mau bertahan di situ. Iya, itu dia kayak ini tuh sakit tapi aku harus pergi, tapi aku tetap harus stay. Ngerti? Iya. Kenapa kira-kira orang mau stay di loop itu ya? Karena ya itu mungkin adiktifnya itu, atau enggak mungkin karena masih sayang, atau enggak harapan mungkin pasangannya bisa berubah ya kan. Iya, iya. Oh, itu termasuk toxic. Itu toxic dong, toxic untuk diri kitanya ya, Iya, kayak ya kapan sadar ya gitu kan. Lama-lama di ghosting ya. Proses produksinya gimana nih sehingga akhirnya muncullah lagu Dopamin? Dopamin ini tahun 2021 sebenarnya aku tulis draftnya. Loh, udah 4 tahun lalu? 4 tahun lalu, waktu itu karena terinspirasi dari perasaan yang pernah aku rasakan juga, terus dari cerita temen-temen ternyata kayak toxic relationship itu lumayan sering dialami beberapa orang gitu. Jadi Iya, kayak iya. aku pengen apa ya, orang-orang yang ngedengernya bisa ngerasain kayak rasanya roller coasternya di hubungan toxic tuh kayak Oke. gimana. Jadi seharusnya jauhi hubungan toksik. ya? Sebenarnya harus. Kan Iya, itu ya? harus. Oke. Harus Menarik dong. juga ini ya. Apa pesan yang ingin disampaikan dari lagu Dopamin selain memang harus meninggalkan hubungan toksik? Ini lebih kayak mungkin menyadarkan orang kali ya, ketika tahu ini menyakitkan ya itu harusnya kamu harus pergi gitu loh. Ya kan, itu saatnya sudah. Dan video klipnya kamu memakai gaun pengantin. Iya. Apakah ada makna tertentu di situ? Gaun pengantin itu artinya tanda komitmen. Iya, bright, kayak ini adalah karakter yang dia itu over komitmen. Padahal pasangannya tidak. Oh, oke. Gitu. Terlalu ngarep ya. Itu dia. Jadi bahaya juga. iya, kayak si karakter si Rach ini memang udah hidup di fantasinya aja. Oke. Kayak mungkin aku akan menikah dengan cowok ini. Tapi kan ternyata hubungannya tidak semulus itu gitu. Nah, makin senapsaran kan? Penasaran ya? Kita jeda dulu, sabar dulu. Nanti Rachel Chia akan perform di Midnight Live. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, Aumania, Rachel sudah bersiap-siap ini. Akan perform membawakan lagu Dopamin. Sudah ada Rea juga di sini. Kita ingin tahu lebih dalam lagi ya, Rachel, terkait dengan lagu Dopamin ini. Proses penulisan liriknya itu seperti apa? Bisa diceritakan? Jadi ini tuh lahir dari aku curhat ke produserku ceritainnya. Sebenarnya nggak ada niatan buat lagu waktu itu. Cuman kayaknya dia terinspirasi, kayaknya ini bisa dibuat lagu deh. Karena lagu aku kan genrenya beda-beda gitu. Oke. Jadi kayak kita eksperimen aja yuk sama perasaan yang kamu rasain juga gimana. Siapa saja yang berkolaborasi dalam lagu ini? Produser aku namanya Kavit Alian, terus ada juga Kak Berry Likumahua yang Oke. jadi ngisi bass Iya, line-nya. basis ya, Bayu Ya, Kumawa. terus sama vokal directornya ada Kak Kamga. Oh wow, seneng banget dong bisa bekerja sama dengan mereka ya. Seneng banget kayak terima kasih loh sudah mau menjadi bagian dari Dopamin. Oke. Apakah lagu ini cukup berbeda dengan lagu-lagu kamu sebelumnya? Sebenarnya masih ada Jepang-Jepangannya juga sih, karena aku suka banget sama Jepang. Iya, iya. Ya. Jadi genrenya? Genrenya ini bakal jadi nano-nano. Oh, oke. Campur aduk. Jadi lagu ini akan menyasar ke segmen siapa saja? Segmen orang-orang yang ingin sembuh gitu. Dari toksik, dari hubungan Iya, toksik itu ya. dia. Iya, itu. Ya, semoga cepat sembuh, semoga cepat sadar. Ya. Apa harapannya untuk lagu Dopamin? Apa ya, semoga pendengar bisa ngerasain experience-nya. Bisa kayak menjadi sebuah awareness agar
cepat let go dari hubungan yang toksik. Iya. Ya kan? Mau pantun gak Kak? Pantun. Wah, kapan lagi ya? Kapan lagi saya dapat pantun dari Rachel? Penonton sudah nunggu-nunggu kan? Boleh Rachel. Aura kasih makan Yamin. Yuk kita dengerin dopamin. Oke, ini dia Rachel Chia dengan Dopamin. Tes. Oke. I wanna stay to keep you away. Can't be stuck in this maze forever. You always say this love's like a train. You just come and go and never. Boy, it's 3 in the morning, and I know that you're lying. You know that I'm hurting, but don't just let me go. Texting you a lot, wanna make you feel sorry. You drive me crazy. I do that and again and again and again and again. I need you, want you back, want you back, want you back. But going again and again and again. I do that and again and again and again and again. I need you, want you back, want you back, want you back. I let go and again and again and again. You hurt me in a way that I love, and I love the way you hurt me. The pain is like a right in my veins, in the way that I love, and I love the way you hurt me. Dopamine's running wild in my brain. Come to me, love, just kill me, 'cause I can get you out of my head. You make me feel good. You better run away, 'cause I wanna kiss you dead. Let me go. You and I tonight. Feel alive. Stay by my side. Don't blame me, baby. I loved you so. No, no, don't blame me, 'cause we both know. But baby, don't blame me, don't leave me now. Don't blame me, baby. Say, baby, don't blame me. You hurt me in a way that I love, and I love the way you hurt me. The pain is like a right in my veins, in the way that I love, and I love the way you hurt me. Dopamine's running wild in my brain. Come to me, love, just kill me, 'cause I can get you out of my head. You make me feel good. You better run away, 'cause I wanna kiss you dead. I wanna stay to keep you away. Don't you worry about forever. I always say your love's like a train. Now I let you go. Jalan-jalan makan durian. Rachel Chia memang keren. Terakhir Rachel, wah keren banget. Terima kasih Keren ya. banget Rachel. Apa harapan kamu untuk dunia musik Indonesia?
Semoga industri musik di Indonesia lebih banyak genrenya, lebih banyak eksperimennya. Semoga orang gak dengerin yang itu-itu aja. Kayak let's go lah kita buat karya yang aneh-aneh. Let's go. Yes. Dan penampilan dari Rachel Chia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live 1 jam terakhir ini. Terima kasih untuk kerabat kerja yang bertugas dan kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.